RTX 5060 akhirnya rilis juga nih GPU yang harusnya jadi penyelamat buat kalian yang udah nungguin banget RTX 5000 series versi budget. Nah, ini dia nih si 5060. Tapi di sini gua hanya pengen nunjukin untuk contoh PC build-nya aja, bukan membahas si 5060-nya secara mendetail. Karena nanti untuk pembahasan mendetail mengenai si 5060 akan gua buatkan dalam video versi terpisah. Ya mungkin nanti akan gua bandingkan juga dengan Radeon-nya. So, stay tune aja. Anyway, karena di sini RTX 5060 merupakan RTX 5000 series termurah, maka di sini untuk pemilihan komponen-komponen lainnya itu tidak mesti yang terlalu over budget untuk mengimbangi si 5060-nya. Tapi juga di sini nggak asal milih barang yang murah-murah aja tanpa memandang kualitas. Nah di sini di samping gua ada casing yang percaya nggak percaya harganya cuma 500 ribuan aja, tapi udah ngasih looks casing dengan akuarium seperti ini alias dominan tempered glass. Ya ini adalah casing dari brand yang gua personally sih demen banget ya, karena dia bisa ngasih harga dan kualitas atau looks yang oke banget sama produk-produknya. Ini dia casing FPMAX Crystal Z8. FPMAX sendiri merupakan brand asal China yang bermain di ranah casing PC, lalu mereka juga punya CPU cooler hingga power supply yang mana salah satunya udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Nah untuk distributor resmi dari brand ini tuh dipegang oleh PT Enlight Indonesia, yang mana Enlight sendiri udah cukup sepuh nih jadi distributor lokal. Nah, casing berjenis fish tank atau akuarium yang bentuknya siku-siku seperti ini udah nggak bisa dipungkiri harganya makin terjangkau. Dan casing Crystal Z8 ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu Z8 polos yang belum include fan sama sekali, lalu ada Z8 Cosmic yang include 3 fan 120 mm dengan fix RGB, dan Z8 Flow yang include juga 3 fan 120 mm tapi udah ARGB. Nah, kemudian selain warna hitam, dia juga ada varian warna putihnya. Serta di webnya ini tuh dikasih lihat ada juga model yang bagian front panelnya ini bisa diubah jadi mesh. Plus juga dapat mounting fan 2 x 120 mm. Nah, yang ada di video ini adalah Z8 Flow. Jadi dengan budget 500 ribuan udah dapetin casing dengan 3 fan 120 mm ARGB. Nah, casing ini punya form factor mid tower yang support ukuran motherboard mulai dari mini ITX sampai ATX. Untuk CPU cooler clearance-nya ada di 185 mm, lalu untuk GPU clearance-nya ada di 395 mm. Ini sih luas banget. Dan untuk radiator supportnya dia tuh bisa mencapai 360 mm di bagian top, dan untuk di bagian side panelnya hanya mendukung 240 mm saja. Kemudian buat fan di sini tuh bisa kita pasang di hampir semua sisi casing ini. Dan ya kita bisa pasangin 3 fan 120 mm di atas power supply shroud-nya untuk nambahin airflow. Nah, untuk fan bawaannya yang sebelumnya udah gua sebut nih, di sini ada 3 buah. Dan menariknya untuk fan di bagian side panel ini dia udah reverse airflow, alias ini untuk fin atau bilah-bilah kipasnya ini udah menggunakan desain reverse airflow. Jadi ini akan kelihatan lebih rapih karena nggak perlu diputar ke bagian belakang. Tapi sayangnya untuk fan konektornya tuh belum PWM, dan di sini tuh pakai SATA konektor karena sudah dipasangkan DC chain yang punya colokan khusus untuk fan ini. Kemudian secara build quality dari casingnya sih ya sebenarnya sih sesuai dengan budget casing ini, tidak terlalu yang gimana-gimana. Gua merasa untuk plat besinya ini tuh tidak terlalu tebal. Tapi amazingly untuk tempered glassnya ini tuh ternyata tebel-tebel banget. Dan anyway buat lepas pasang tempered glassnya ini tuh udah screwless semua, jadi gampang banget kalau mau bersih-bersih PC. Dan ngomongin soal bersih-bersih, casing ini tuh punya dust filter di hampir setiap sisi. Seperti di bagian top panel, lalu side panel, dan juga di bagian bottomnya. Yang menariknya nih, semua dust filternya ini tuh udah magnetic. Kemudian di bagian samping casing ini tuh kita mendapati ruang kabel yang cukup lega, dan untuk ruang power supply-nya dia nih bisa memuat power supply ukuran ATX. Lalu di casing ini kita juga mendapatkan storage bay yang dia nih bisa menampung 1 kali hard disk atau 2 kali SSD SATA. Dan terakhir sebelum kita ke proses rakit, untuk I/O port di casing ini tuh kita dikasih 2 buah USB 3.0, lalu ada 3,5 mm jack audio untuk 2 cabang input dan output, serta ada juga tombol reset dan power beserta LED untuk power dan juga storage.
Nah, berikut untuk spesifikasi lengkap yang akan gua build di sini, dan di sini itu gua akan pakai CPU Intel Core Ultra 5 235 dengan motherboard B860M dari Asus. Lalu untuk GPU pastinya RTX 5060, dan di sini gue juga akan pakai AIO liquid cooler dari FP Max biar serasi aja nih sama casingnya, dan sekalian juga nyicipin kalau radiator 360 mm di casing Crystal Z8 ini akan seperti apa. Nah, buat pengalaman rakit di casing FP Max Crystal Z8 ini tuh cukup mudah karena jalur-jalur kabelnya berlimpah. Dan casingnya sendiri terasa luas karena memang udah support motherboard ATX dan juga radiator 360 mm. Kabel manajemennya juga mudah dengan banyak spot untuk memanfaatkan kabel tie. Paling sih di sini ada satu hal yang perlu di note, dimana saat gua memasang radiator 360 mm tuh space untuk percolokan motherboard di bagian atas akan terasa sangat sempit. Saran gue sih rapiin aja dulu semua kabel di bagian ini dan jangan sampai ada yang tertinggal, baru nih pasang radiator 360 mm nya. Anyway, di akhir-akhir gue merasa bagian bawah ini tuh kayak agak kosong, so supaya meramaikan gue coba tambahkan 3 fan 120 mm. Ya sekalian coba aja deh penuhin tiap sisi casing ini dengan fan. Dan selanjutnya gue akan mencicipi performa dari RTX 5060 di resolusi 1440p yang bisa dilihat sebagai berikut nih untuk tes gamingnya. Nah, untuk suhu CPU dan GPU saat memainkan game Cyberpunk 2077 di sini tuh ternyata udah adem banget. Ya sedingin-dinginnya cuma nyentuh 60 derajat aja. Mungkin sih karena di casing ini gua pasangin semua fan, jadi ya airflow-nya sih jadi kayaknya mentok kanan nih. Oke, mungkin buat kalian yang udah nungguin banget nih kedatangan si 5060 dan pengen kebelet rakit nih pakai GPU ini, mungkin ini adalah contoh PC build yang bisa kalian tiru. Karena di sini casingnya udah fleksibel banget, kalian bisa muat tuh motherboard mulai dari mini ITX, micro ATX sampai motherboard ATX. Dan juga casingnya udah support radiator 360 mm. Paling sih ada beberapa hal nih yang perlu dicatat kalau kalian memang pengen rakit pakai casing ini. Seperti di bagian top panel itu kalau kalian udah pasangin radiator 360 mm, itu untuk kabel manajemennya akan agak sempit, jadi agak susah nih untuk ngatur-ngatur kabel. Ya paling kalian rapiin dulu kabelnya baru pasang tuh radiator 360 mm ya. Dan juga di sini untuk jalur-jalur kabelnya itu belum dilengkapi dengan kabel grommet alias tuh kayak karet-karet penutup ya untuk biar si kabel-kabelnya ini kelihatan rapi. Tapi ya sekali lagi ingat ini budget casingnya cuma 500 ribuan dan kalian udah dapetin casing dengan lux aquarium kayak gini, plus juga udah dapetin fan 120 mm dan juga udah ARGB juga pula. Dan untuk bagian fan di front panelnya malah udah reverse airflow. Ini sesuatu yang enggak kepikiran bakal dikasih sama brand casing dengan harga cuman gope. So beberapa hal yang tadi gua sebutkan sih harusnya bukan sesuatu yang deal breaker ya untuk casing dengan budget segini, dan tentunya casing ini layak banget untuk kalian pertimbangkan. Dan inilah contoh PC build menggunakan RTX 5060 dengan casing FP Max Crystal Z8.
Menurut kalian gimana dengan rakitan PC kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.